Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, para suami dimanapun berada, selamat Anda sudah membuka channel terbaik, memiliki channel terbaik, memiliki informasi terbaik tentang bagaimana menata rumah tangga lebih baik di kemudian hari. Pada kesempatan kali ini, saya, Kiai Haji Hafidin, Sarjana Agama, penulis buku Serba 4 Menjadi Suami Qawam. Ini kita sudah menyelesaikan kata pengantar, penjelasan dari kata pengantar seperti apa. Maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebelum seterusnya menjelaskan bahwa buku ini hanya membahas tentang 2 bagian saja. Jadi 2 bagian. Setiap bagian ada 4 bab. Setiap bagian ada 4. Bagian pertama itu berkaitan dengan 4 nafkah wajib suami untuk istri dan pola keseimbangannya. Kemudian bagian kedua adalah 4 kuasa suami. Gitu. Dan insya Allah semua materi ini akan kita bahas melalui audio supaya ini sesuai dengan permintaan yang ada. Teman-teman, kita masuk pada bagian yang pertama, 4 nafkah wajib suami untuk istri dan pola keseimbangannya. Seperti itu. Maka dalam kaitan ini ada 5 hal yang akan kita bahas, atau dari sini saja ada 2 yang kita bahas. Yang pertama adalah nafkah wajib. Apa yang dimaksud dengan nafkah wajib? Ini penting untuk diketahui. Nafkah atau pembelanjaan wajib suami yang memenuhi kebutuhan istri, yaitu apa saja yang sebagaimana suami membutuhkannya. Sebagaimana yang suami membutuhkannya. Jadi aslinya bahwa nafkah wajib itu bukan sesuatu yang istimewa. Dalam rumah tangga itu bukan sesuatu yang istimewa. Atau sesuatu yang misalnya wow gitu. Karena pada realitasnya ya apa yang dibutuhkan suami itu juga dibutuhkan oleh istri. Gitu. Dalam bahasa gampangnya adalah ya kalau suami butuh makan ya istri juga butuh makan. Kalau suami butuh seksual ya istri juga butuh seksual. Kalau suami juga membutuhkan ketenangan batin, istri juga butuh. Kalau suami membutuhkan ketenangan secara spiritual, maka istri juga butuh. Itu sih sangat santai sesungguhnya, adalah tidak horor gitu. Banyak orang-orang, saya tidak bisa memberikan nafkah. Enggak seperti itu. Makanya teman-teman, mari kita bahas hal ini. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah eh, kita bahas berikutnya kata keseimbangan. Kata pola keseimbangan. Teman-teman, sebelum itu kita cek terlebih dahulu, apa sih nafkah wajib itu?
Yang pertama, nafkah materi. Istri itu membutuhkan nafkah materi dari istri. Ini mutlak wajib dipenuhi oleh seorang suami. Nafkah materi itu yang pertama, kalau saya kemudian rinci, satu, istri makan apa yang dimakan suami. Nah, santai kan? Jadi memberi nafkah itu ya gampang. Istri makan apa yang dimakan oleh suami. Kezaliman terjadi kalau istri tidak makan apa yang dimakan, kualitas makanan yang dimakan oleh suami. Gitu kan? Misalnya, suami mengatakan, aku mau makan pakai daging, kamu mau pakai ini aja, pakai tempe tahu saja. Gitu. Atau pakai gereh saja. Ya tidak boleh. Nggak begitu. Seperti itu. Jadi, nafkah materi itu pertama, istri makan apa yang dimakan oleh suami. Gampang nggak? Gampang. Jadi nggak usah pusing, nggak usah pening gitu loh. Yang kedua, istri minum sesuai dengan standar yang diminum oleh suami. Apa sih kualitas minum yang diminum oleh suami? Itulah yang kemudian yang juga harus diberikan kepada istrinya. Itu. Ya, kalau istrinya mau, gitu kan. Ya, makanya jangan sampai kemudian suaminya harus makan minuman yang berkualitas tinggi, sementara istrinya tidak. Gitu. Tiga, istri menempati tempat tinggal di mana suami tinggal. Gampang kan? Jadi sebenarnya nafkah materi itu gak. Yaitu apa? Ya bawa istri aja ke situ. Gitu. Tempat tinggal bareng. Jangan sampai kedoliman terjadi, suami menempati rumah mewah, istrinya menempati gubuk reot. Gitu. Atau istri tidak boleh tidur di kasur suaminya. Ya, nggak bisa. Seperti itu. Makanya apa? Nafkah materi itu gampang. Istri menempati tempat tinggal di mana suami tinggal. Itu nafkah materi. Yang istri memanfaatkan fasilitas kendaraan sebagaimana suami memanfaatkannya. Kalau suaminya misalnya ke Bandung bersama keluarga, ya udah dibawa istrinya, bawa pakai itu. Mobilnya misalnya Pajero, ya Pajero. Mobilnya ras misalnya dengan ras itu. Jangan sampai kemudian suaminya bawa mobil, istrinya nggak boleh ikut pakai mobil, padahal masih kosong. Malah kemudian memilihkan agar istrinya pakai bis misalnya gitu. Kalau orang Serang mungkin barangkali pakai bis apa gitu ke Bandung. Sementara suaminya pakai mobil Pajero. Karena menganggap bahwasanya istri tidak layak untuk memanfaatkan fasilitas kendaraan suami atau apapun yang dimiliki oleh suami. Gitu. Sangat gampang kan? Jadi nafkah materi itu sangat gampang. Gitu. Yang kedua, nafkah biologis. Nafkah biologis. Mari kita lihat nafkah biologis ini luar biasa. Istri merasakan sapaan mesra suami. Ya Allah, saudara-saudara, kaum muslimin rahimakumullah. Kita banyak menemukan suami yang tidak sanggup mensapa mesra istrinya. Nggak sanggup. Nah ini rumah tangga kayak apa? Dan ternyata realitas di lapangan, Masya Allah, banyak, luar biasa. Makanya ini hati-hati. Nafkah biologis ini harus terpenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Yang pertama tadi, istri merasakan sapaan mesra suami. Nah itu, coba. Istri kita sudah merasakan belum sapaan mesra? Sayangku, gitu. Apa gitu. Cantik. Seperti itu. Ini ada orang, dan itu banyak. Bahkan bukan hanya orang bodoh. Orang kiai, ulama ada yang kayak gitu. Saya punya pergaulan banyak. Mereka enggak gitu. Seolah-olah istri itu apa gitu loh. Sesuatu yang enggak layak mendapatkan sapaan kemesraan. Gitu. Yang kedua, istri terpesona dengan rayuan erotis suami. Ini penting, Pak. Sangat penting. Seorang suami harus memberikan rayuan erotis untuk suaminya. Silakan teman-teman
para suami, saya yakin Anda bisa menemukan sesuatu yang spesial dalam tubuh istri Anda. Maka rayulah dengan rayuan yang sangat erotis untuk istri Anda. Supaya istri Anda merasakan gairah yang luar biasa. Dan akhirnya terpesona dengan itu. Suamiku ternyata memang jagoan dalam urusan merayu istri. Sampai hal-hal erotis pun dia sanggup meramu sebuah rayuan yang sangat mempesona. Sehingga kemudian istri itu betul-betul mempesona. Dan sangat nyaman gitu. Saya biasa kalau pulang ke rumah, nggak ada kerjaan, nggak ada apa, baca buku selesai, semuanya apa selesai, saya tidur. Istri saya mengatakan bahwa saya tidur saja itu bikin dia nyaman. Kenapa? Nanti ketika sudah bangun, lelahnya udah hilang, segala macam. Itu ketika bangun itu, Masya Allah, akan muncul sebuah rayuan yang Masya Allah, sangat erotis luar biasa. Dan itu begitu mempesona bagi seorang, siapa? Seorang istri. Maka berikan rayuan erotis itu kepada istri Anda. Kalau Anda memang ingin menjadi laki-laki yang pesona. Yang ketiga, istri menikmati sentuhan genital suami. Ada orang, hubungan suami istri itu hanya sekedar untuk mengeluarkan, ya mohon maaf gitu loh. Istri itu hanya pembuangan sampah doang. Nggak mendapatkan apa. Sentuhan genital pun tidak ada. Sentuhan tertentu yang membuat istri itu bergairah pun tidak ada. Sehingga betul-betul kering, hampa, tidak ada apa-apa. Makanya kemudian istrinya berat. Semakin hari semakin jelek wajahnya. Bodinya pun semakin tidak teratur. Karena tadi, padahal kita sudah tahu. Ada orang mencari wanita itu cantik. Tapi setelah lama menikah dengan suaminya, kok jadi jelek. Tidak beraturan. Mungkin gembrot gitu kan. Atau kemudian kurus kering, tak terawat dan seterusnya. Makanya kamu semirahumakumullah, ya, silahkan cek istri Anda. Punya kebahagiaan seperti apa dari sudut memberi nafkah biologis. Gitu. Oke, yang keempat, istri menghayati setiap sikap, ungkapan, dan tindakan suami sebagai bentuk cinta dan kasih sayang. Teman-teman, istri Anda itu membutuhkan sikap yang menandakan bahwa kita cinta kepada siapa? Pada istri kita. Istri kita itu membutuhkan satu tindakan, satu ucapan, satu sikap yang menunjukkan bahwa kita penuh kasih sayang untuk istri kita. Mereka menunggu, saudara-saudara. Mereka menunggu. Mereka menunggu di rumah. Makanya Masya Allah, betapa sengsaranya seorang wanita yang kemudian tidak menemukan sikap-sikap terbaik yang menandakan bahwa itu adalah bentuk dari cinta dan kasih sayang istri, suami. Coba saudara-saudara. Berikan, itu hak istri Anda. Istri Anda berhak untuk mendapatkan sikap terbaik, ungkapan terbaik, tindakan terbaik. Makanya mohon maaf. Saya memanggil istri itu sangat mesra luar biasa. Saya panggil misalnya nyisingset, luar biasa. Saya panggil cinta, gitu. Saya panggil ade, saya panggil sayangku. Itu kan memang kita harus menunjukkan bahwa kita sudah memberikan nafkah biologis untuk istri kita. Karena dia harus getaran-getaran cinta yang luar biasa dalam dada. 5, istri terpenuhi kebutuhan seksualnya sebagaimana suami menikmatinya. Nah itu, Pak. Jadi kalau ada dialog saya yang menyebutkan bahwa jadi istri saya itu, saya sering bercanda dengan istri ketika istri meminta uang misalnya. Ayah, Pampers habis. Oh gitu. Emang kenapa gitu? Kenapa minta sama saya? Ya ayah kan ayahnya dari anak-anak gitu. Oh gitu. Ya boleh lah. Tapi kamu tahu nggak? Ketika saat hubungan seksual, coba siapa yang paling banyak menikmati? Kamu, kayak gitu. Harusnya kamu yang lebih banyak untuk. Nah itu candaan-candaan tapi itu bikin seneng istri kita. Kenapa? Bicara tentang seksualitas di masa lalu yang begitu indah terekam lagi. Mengingat, oh iya saya dulu pernah merasakan nikmatnya hubungan seksual dengan istri saya. Begitu itu, Masya Allah luar biasa.
Dan itu penting, saudara-saudara. Jangan ini remeh. Dan ini sesuatu yang tidak berharga. Dan tidak ada apa-apanya di hadapan istri. Oh tidak, itu apa-apa bagi istri. Gitu. Makanya kenapa saya mengulang-ulang gitu. Kamu itu terus anak, wajar lah perempuan tuh banyak urusin anak segala macam. Karena apa? Yang paling nikmatnya akeh ini. Laki-laki sekali tok. Sementara perempuan bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. 4 kali. Saya sering bercanda kayak begitu. Bukan apa-apa, saudara. Candaan-candaan seperti itu sangat dibutuhkan oleh istri kita. Untuk kemudian mengulang rasa nikmat yang pernah dulu dia berikan. Kayak gitu. Teman-teman, selanjutnya adalah nafkah psikologis. Ada 4 nafkah wajib itu. Yang pertama nafkah materi, yang kedua nafkah biologis, yang ketiga nafkah psikologis. Nafkah psikologis saya kasih singkat hanya 4 saja. Yang pertama, istri merasa tersanjung. Istri merasa tersanjung. Silakan cek seberapa sering istri Anda merasa tersanjung dengan sikap Anda, ucapan Anda, cara Anda memberi nafkah, cara Anda menyapa, cara Anda memberikan respon terhadap stimulus yang keluar dari istri. Seberapa tersanjung. Nah, cirinya tersipu. Luar biasa. Raut mukanya berubah menjadi cerah gitu kan. Ini sangat penting, saudara-saudara. Nafkah psikologis itu seperti begitu. Yang kedua, istri merasa dihargai. Istri merasa dihargai. Ingat, saudara-saudara, istri kita sudah melayani kita. Menjadi kekuatan kita. Menjadi manusia yang sudah mau untuk apa? Melayani nafsu seksual kita. Maka dia harus merasa dihargai. Bahwa aku sudah melayanimu, maka hargai aku. Aku sudah mengurus rumahmu, maka hargai aku. Aku sudah mengurus anakmu, hargai aku. Aku sudah masak untukmu dan untuk anak-anakmu. Dan untuk aku juga hargai itu. Aku juga kemudian sudah dandan, hargai itu. Dan aku juga manusia, layaknya manusia, hargai itu. Penting. Istri merasa dihargai itu sangat penting. Menyuci baju, membersihkan rumah, menata rumah, memperindah rumah. Itu harus hargai. Terserah Anda caranya seperti apa. Memujinya atau apa gitu. Atau menahan diri untuk tidak mengkritik. Itu penting sekali. Tapi yang terpenting di istri merasa dihargai. Kemudian yang ketiga, istri merasa dibutuhkan. Istri merasa dibutuhkan. Makanya apa? Istri kadang-kadang merasa ingin apa? Dibutuhkan dengan cara apa? Ingin diperintah, ingin disuruh, ingin kemudian apa namanya? Ditekan. Ingin dimarahin kadang-kadang. Walaupun marahnya hanya gimmick gitu. Ingat ya. Saya sudah katakan berkali-kali, jangan pernah marah ke istri. Kalaupun Anda marah itu hanya koreografi saja. Hanya sandiwara saja itu boleh. Hanya untuk misalnya memberikan jera atau untuk memberikan kepuasan batin sebagai orang yang dikuasai. Karena ingat, wanita itu merasa nikmat dikuasai oleh istri. Merasa nikmat. Dan jangan dikira. Siapa bilang bahwa perempuan itu ketika ditekan, ketika dikuasai, ketika betul-betul dalam cengkeraman suami dia tidak menikmati. Oh, menikmati. Menikmati, jangan dikira tidak. Maka laki-laki harus punya peranan seperti itu. Makanya merasa dibutuhkan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh istri. Itu sangat dibutuhkan oleh istri. Itu nafkah psikologis yang Anda harus paham itu. Gitu. Yang keempat, istri merasa istimewa. Istri merasa apa? Merasa istimewa. Merasa istimewa. Merasa istimewa. Saudara-saudara, istri kita sudah sering mengistimewakan kita. Contoh, menjaga kursinya agar tidak didudukin oleh anaknya, menjaga kasurnya agar tidak ditidurin oleh anaknya dan siapapun.
menjaga kemudian tempat makannya agar tidak dipakai oleh orang lain, menjaga makanannya agar kemudian apa namanya tuh tidak dimakan dahulu oleh anaknya, menjaga kemudian makan agar tidak diberi makan sisa. Itu luar biasa. Istri kita sudah mengistimewakan kita luar biasa. Maka selayaknya Anda mengistimewakan istri Anda. Dalam pengertian apa? Masya Allah, saudara. Coba istri itu beri sesuatu yang istimewa. Sikap yang istimewa, tindakan yang istimewa, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, di antara keistimewaan yang sangat excellent, manakala Anda bisa menunjukkan pada saat kesadaran istri penuh bahwa dia layak untuk dimarahin, layak untuk dibenci, layak untuk disingkirkan, layak untuk mendapatkan cemoohan dan seterusnya. Tapi Anda mengistimewakan untuk tidak marah, untuk tidak melecehkan, untuk tidak mencemooh, untuk tidak menghardik, untuk tidak kemudian apa namanya melemahkan, dan untuk tidak menjatuhkan mental. Maka itu merasa istimewa. Oh, teman-teman, Anda tahu, suami istri itu pasti tahu bahwa suami itu tahu istrinya itu berbuat salah. Dan istri juga merasakan itu. Anda akan termasuk laki-laki yang pintar mengistimewakan istri pada saat Anda pura-pura tidak tahu bahwa istrinya itu salah. Istrinya itu keliru. Salah, istrinya itu hampir berbuat jahat. Makanya teman-teman, silakan. Nafkah psikologis ini sangat penting, luar biasa. Terutama di yang keempat ini. Yaitu apa? Istri merasa istimewa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk bagian ini sementara sekian dulu barangkali. Insya Allah kita sambung. Dan di prolog sambungan nanti kita akan bahas langsung tentang nafkah spiritual dari suami untuk istri. Teman-teman, semoga bermanfaat dan silakan nikmati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.